Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadah. Teman-teman sekalian, kita bahagia bisa kita ketemu kembali lewat channel dakwah ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam serta kesehatan selalu diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, kali ini kita coba ingin menjawab dari beberapa pertanyaan terkait dengan berita yang tiap hari viral, yakni perseteruan antara pesulap merah dengan Gus Samsudin, seorang dukun yang ada di Blitar, yang kemudian juga ramai ada persatuan dukun ini ingin melaporkan pesulap merah karena mengganggu profesinya. Nah, kita akan tidak kita mengomentari atau gitu berpolemik itu, tapi kita murni akan membahas secara fikihnya bagaimana sih hukumnya perdukunan ini, terutama tentang ramal meramal ya. Nah, kita bisa buka di dalam kitab Talkhisul Murad. Talkhisul Murad itu ada di pinggirnya Buhyatul Mustarsidin ya. Yang belakang itu namanya Talkhisul Murad, kumpulan fatwa, beberapa fatwa dari Ibnu Ziyad. Bisa disimak di layar. Idza sa'ala rajulun akhar halailatu kadza aw yaumu kadza yasluhu lil aqdi awin naqlati fala yuhtaju ila jawabin. Jadi kalau ada orang ini bertanya kepada orang pintar begitu, atau semacam dukun lah, dia bertanya apakah hari ini, tanggal ini layak digunakan untuk akad pernikahan, apakah tanggal ini, hari ini layak digunakan untuk pindah rumah dan lain sebagainya, maka fala yuhtaju ila jawabin, maka semacam ini tidak perlu untuk dijawab. Artinya hal ini adalah dilarang apabila seseorang ini meramal terjadinya baik dan buruk sesuatu dikaitkan dengan hari dan tanggal, karena ini meramal, namanya munajim, seorang peramal. Kenapa ini tidak diperbolehkan? Di anna syariah naha ani'tiqadi dzalika wa zajaru anhu zajrun balighun. Karena syariat kita, Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini melarang untuk meyakini seorang peramal. Ini tidak diperbolehkan. Meyakini baik tidaknya hari digunakan untuk sesuatu, ini tidak diperbolehkan. Ini bahkan syariat ini zajrun balighun, jadi melarang dengan keras, jangan sampai dilakukan. Fala ibrata biman yaf'aluhu. Kalau banyak orang yang melakukan itu, maka ini tidak bisa menjadi pembenaran. Jadi biarkan saja apabila ada yang masih melakukan ini. Nah, wa dzakara Ibnul Farkah an Syafi'i annahu in kana al-munajjimu yaqulu wa ya'taqidu annahu la yu'athiru illa Allah walakin ajrallahu al-'adada bi annahu yaqau kadza inda kadza wal mu'athiruhu wallahu azza wa jalla fa hadza indi la ba'sa bihi. Akan tapi ada seorang ulama, dan ini penting untuk mendasari perdukunan di Indonesia, yakni Ibnul Farkah dari Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa apabila munajim, seorang yang meramal, ini mempunyai keyakinan bahwa muasirnya adalah Allah. Jadi yang menjadikan baik dan buruk terjadinya sesuatu di waktu-waktu tertentu ini adalah Allah. Dan Allah hanya membiasakan takdirnya pada satu waktu untuk suatu tindakan. Ini hanya kebiasaannya saja, bukan mengikat. Dan ada atau tidak, terjadi atau tidak, itu bahwa itu adalah semata-mata Allah, maka la ba'sa indi. Maka menurut Ibnul Farkah itu tidak apa-apa. Ini kata Imam Syafi'i yang dinukil oleh Ibnul Farkah. Nah, jadi kalau seseorang mempunyai keyakinan bahwa tanggal ini, bulan ini baik untuk pernikahan, nah ini maka asalkan dia tidak meyakini bahwa tanggal itu adalah mesti baik dan muasirnya yang membuat baik itu adalah bukan Allah, maka ini yang dilarang. Tapi karena kalau dia mengatakan bahwa mempunyai keyakinan bahwa pada tanggal ini, bulan ini, bila digunakan pernikahan, ini biasanya Allah menurunkan takdir baik pada tanggal itu untuk pernikahan. Dan nanti baik dan tidak itu tidak pasti terjadi, terjadi atau tidak itu adalah Allah. Maka ini adalah
yang tidak haram menurut beliau. Wa haitsu ja'adzamu yuhmalu ala man ya'taqidu ta'thirun nujum wa huriha minal makhluqat. Sehingga kalau ada orang mengatakan bahwa meramal itu hukumnya adalah haram, layak untuk dicela, maka ini diihmalkan, diarahkan kepada orang-orang yang mempunyai keyakinan bahwa yang menjadikan baik dan buruk itu adalah bukan Allah. Jadi diihmalkan ke sana. Tapi kalau itu dia selama mempunyai keyakinan bahwa muasirnya adalah Allah, arti yang buat baik buruk ini adalah Allah, maka an-naji insyaallah. Itu kata Ibnul Farkah. Waftazam laganiu bitahrimi mutlaqan. Tapi ada orang yang ulama yang berpendapat keras, tegas bahwa apapun niatnya, akidahnya, ini tetap diharamkan, paling tidak haram. Kemudian kita topang di dalam kitab Tuhfatul Murid. Tuhfatul Murid adalah karya dari Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Tuhfatul Murid fi Jawharatut Tauhid, itu nama lengkapnya. Bisa disimak. Famani taqada annal asbabal atiyata kanari wasikin wal akli wasyurbi tu'athiru fi musabbabatiha kal harki wal qat'i wasab'i warroyi bitopiha wadatiha fahuwa kafirun bi ijma'. Jadi kalau ada orang mempunyai keyakinan bahwa antara sabab dan musabab ini, sababnya bisa muasir, bisa berdampak terhadap musababnya. Di sini dicontohkan kalau api ini bisa membakar, kemudian pisau bisa memotong, makan bisa menyebabkan kenyang, minum bisa menyebabkan segar, dan kemampuan membakar ini adalah karena tabiat dari api, karena kekuatan dari api, sehingga dia menyampingkan Allah. Maka menurut ulama ini adalah kufur murtad secara ijma, karena dia memastikan antara sabab, yakni semisal api, dan musababnya membakar, kemudian terbakarnya sesuatu ini karena api ini mengesampingkan Allah, maka ini kufur bil ijma. Au bi kuwatin khalaqahallahu fiha fa fi kufri qaulani wal aswana laisa bi kafirin bal fasikun mubtadiun. Tapi kalau orang ini punya keyakinan bahwa api ini bisa membakar ini karena diberi kekuatan oleh Allah, kekuatan yang diciptakan oleh Allah, maka apakah kufur atau tidak? Maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kufur, tapi yang pendapat yang paling kuat adalah dia dihukumi tidak kufur, tapi hukumnya haram. Karena apa? Karena dia masih menyampingkan muasirnya adalah Allah. Jadi dia tidak semata-mata Allah, tapi karena kekuatan yang diberikan Allah terhadap api, jadi yang membakar adalah api. Maka inilah kemudian masih dihukumi haram. Nah, dengan demikian teman-teman sekalian, kalau kita kaitkan dengan perdukunan kita, sehingga kalau orang itu pergi ke orang yang biasa mencari tanggal, ya, mencari hari untuk pernikahan, maka ini bisa kita terapkan di sini. Jadi agar supaya kita bisa mengikuti pendapat yang diperbolehkan, maka yang benar adalah bahwa hari ini, tanggal ini biasanya Allah akan menjadikan kedua calon suami istri ini sakinah mawaddah, biasanya. Lah yang menjadikan adalah Allah. Apabila tidak terjadi, itu juga Allah. Apabila terjadi sakinah, itu Allah. Begitu pula kalau ada orang punya media-media untuk penyembuhan, keris umpama, maka apabila dia ingin selamat, maka dia harus punya keyakinan bahwa keris yang dia miliki ini adalah biasanya bisa menyembuhkan penyakit, dan sembuh atau tidak ini adalah urusan Allah, muasirnya adalah Allah. Jangan sampai ini karena keris. Keris adalah sebagai wasilah, seperti kita minum obat, maka juga harus punya keyakinan bahwa obat ini biasanya menyembuhkan, biasanya saja, tidak kita pastikan sembuh atau tidak, muasirnya adalah Allah. Maka inilah
insya Allah keyakinan-keyakinan yang benar. Oleh sebab itu perdukunan ini banyak variasinya, tapi saya kira prinsip-prinsip ini apabila kita pegang, insya Allah an-naji, insya Allah kita akan selamat mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang dinukil oleh Ibnul Farkah dengan tata cara keyakinan yang benar seperti yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.